Shalom. Shalom. Oke. Ya, terima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan Tuhan kesempatan hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Kristen SMA Negeri 15 Batam. Dan saya yakin semua hadir kan? Ya, semua hadir. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan lebih dulu bernyanyi dan berdoa. Saya panggilkan Silvika Samutavia maju ke depan. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Baik 1, 2, 3. Dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 10. Dan sebelum kita masuk, saya mau jelaskan kepada kita KD, kompetensi dasar. Pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Itu kompetensi dasar kita untuk hari ini. Dan garis besar materi yang harus kita pelajari hari ini adalah pertumbuhan spiritual. Ya, pertumbuhan spiritual. Dan nanti yang kita lakukan dalam pembelajaran ini adalah menggali isi Alkitab tentang tokoh Daniel. Itu garis besar materi kita hari ini. Dan selanjutnya penilaian yang kita lakukan hari ini adalah yang Bapak ambil dari kalian adalah penilaian spiritual dan penilaian sikap, baik itu juga penugasan, tes tertulis berupa pilihan ganda dan kinerja dan proyek. Ya, ini semua nanti Bapak ambil penilaian dari kalian. Sudah? Dan yang berikutnya untuk kelas 10, perhatikan di sana ada apersepsi. Bapak akan sampaikan itu kepada kamu dan kamu harus menjawab seperti itu. Ya, apakah kamu sudah mengembangkan sikap takut akan Tuhan dalam hidup sehari-hari? Ya, coba Bagio, coba.
diberikan jawaban, apakah kamu sudah mengembangkan sikap takut akan Tuhan dalam hidup sehari-hari? Ya, jelaskan. Apa buktinya bahwa kamu sudah mengembangkan sikap takut akan Tuhan? Buktinya dengan beribadah dan Oke. Ya, kita akan masuk kepada kegiatan kita hari ini. Kegiatan inti bagi kita dalam pembelajaran ini, Octavia, ini apakah kamu sudah bertumbuh atau apakah kamu sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus? Ya. Dari siapa pertama sekali kamu mendengarkan tentang Yesus? Orang tua. Dari orang tua. Oke, dari orang tua ya. Dan sampai hari ini, apakah kamu masih percaya Yesus? Masih ya. Dan pembelajaran hari ini adalah supaya iman kamu semakin teguh kepada Tuhan, dan juga nanti perbuatan kamu juga harus seperti itu, sesuai dengan iman kamu kepada Tuhan. Tindakan-tindakan yang benar ya. Oke, kita perhatikan hari ini saya mau sampaikan kepada kalian, kita akan menggali isi Alkitab. Ya, kita akan menggali isi Alkitab, dan Bapak di sini sudah berikan yang harus kita gali. Salah satu tokoh namanya Daniel. Ini Daniel ini seorang tokoh Alkitab yang patut kita tiru, baik sikap, perbuatannya, dan karakternya. Dan nanti saya akan suruh kalian akan buka kita masing-masing, coba buka kita masing-masing. Dan coba lihat di situ kitab Daniel pasal pertama sampai pasal yang kedua. Dan setelah dibaca, ada di situ Bapak sediakan ada pertanyaan, ada 3 di situ ya. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab hari ini. Sudah? Saya kasih waktu kira-kira 10 menit. Ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan atau mencari jawaban dari Alkitab tentang 3 pertanyaan ini. Coba. Yang pertama di situ pengalaman apa saja yang diterima oleh Daniel. Dia kan orang buangan. Dia tinggal di istana Raja Nebukadnezar. Bayangkan orang buangan itu kan kurang dihargai. Ya kan, kurang dihargai. Dan yang kedua, apakah yang dilakukan Daniel sehingga dia berhasil melewati semua tantangan itu? Dan yang ketiga, bagaimana Daniel menjaga kekudusan hidupnya selama berada di lingkungan istana. Oke. Dan dibuka ya. Dan perhatikan baik-baik. Itu nanti saya kasih waktu. Dan yang keempat nanti ada sebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan spiritual, kerohanian kamu, hubungan kamu dengan Tuhan. Apa sih yang menghambat hubungan kamu dengan Tuhan? Pasti ada itu, ya. Oke, kita lihat di sini. Perhatikan pengumpulan datanya. Nanti kamu ambil dari Alkitab ya, bisa dari kitab, bisa dari sumber lain. Nanti kan ada di Google kan ada kan? Bisa dicari dari situ nanti tentang hidup Daniel, ya. Dan nanti kita akan melakukan pengumpulan data ya, dan itu kamu ambil dari Alkitab, bahkan juga dari sumber-sumber lain yang sesuai dengan materi ini. Dan yang berikutnya nanti kita akan mengolah data, kita olah data sama seperti tadi pertanyaan yang 3 tadi, yang 3 itu ya. Oke, perhatikan kelas ya. 10 kita akan presentasikan hasil dari penggalian Alkitab
tentang tokoh Daniel, di mana Daniel mampu mempertahankan kekudusan hidup. Dia tidak mau terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di istana Nebukadnezar pada saat itu. Walaupun sebenarnya dia punya kesempatan untuk menikmati, tapi dia tidak mau. Dia tetap menjaga diri sebagai seorang umat Tuhan. Dia kan orang buangan. Dia ditawan di kerajaan Nebukadnezar. Dari Yerusalem dia dibawa ke sana. Bayangkan, orang buangan itu kurang mendapat penghargaan. Tapi nanti akhirnya ketika Daniel mampu mempertahankan kekudusannya, sampai dia orang nomor 2 di kerajaan Nebukadnezar. Dia berhasil baik secara jasmani, terutama secara rohani. Oke, dan sesuai dengan pembelajaran kita hari ini akan kita dengarkan presentasi dari temanmu Daniel perlindungan. Oke, silakan maju ke depan. Suaranya lantang, boleh, apa yang bukan tidak apa-apa kalau bicara. Terserah. Ya, tapi yang jelas suaranya ya. Masuk ke soal pertama, pengalaman apa saja yang diterima oleh Daniel. Jadi Daniel itu menerima 2 pengalaman. Pengalaman pertamanya ia dipuji oleh raja dan pengawal untuk meminum anggur dan memakan makanan raja. Terus pengalaman keduanya ia dimasukkan ke dalam gua berisi singa. Masuk ke soal nomor 2, apakah yang dilakukan Daniel sehingga ia berhasil melewati semua tantangan itu? Jawabannya, ia berpegang teguh kepada dalam kebenaran dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Masuk ke soal nomor 3, bagaimana Daniel menjaga kekudusan hidupnya selama di lingkungan istana? Jawabannya, ia tidak mau menajiskan diri dengan memakan makanan raja. Oke, terima kasih untuk Daniel perlindungan. Berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah memberikan. Oke, yang kedua, kita Bapak panggilkan Stefani Aprilia. Oke, memberikan tanggapan atau hasil penggalian dari tokoh Daniel. Oke, silakan. Soal pertama, pengalaman apa saja yang diterima Daniel? Pengalaman pertama, pada saat ia masuk ke dalam gua singa, ia tetap pegang teguh dalam kebenaran. Nomor 2, apa saja yang dilakukan Daniel sehingga ia berhasil melewati semua tantangan itu? Jawab, yang pertama, selalu percaya kepada Allah. Yang kedua, berpegang teguh dalam kebenaran. Nomor 3, bagaimana Daniel menjaga kekudusan hidupnya selama berada di lingkungan istana? Ia tidak mau menajiskan diri dengan makanan yang diberikan oleh raja. Oke, terima kasih Bu Stefani. Berikan tepuk tangan untuk temannya dan perhatikan baik-baik dari hasil penggalian kalian terhadap Daniel. Sebenarnya sudah bagus dan perlu lagi nanti digali supaya nanti yang perlu kita dapat dari sana adalah intinya kan tadi pertumbuhan spiritual kan. Kamu harus mengetahui bagaimana Daniel mampu mempertahankan sikapnya, mampu mempertahankan prinsip, mampu mempertahankan imannya. Dia tidak mau terpengaruh dengan perkara-perkara dunia. Coba bayangkan, hidup di istana raja mewah, makanannya serba lezat, tapi Daniel tidak mau mencampur baukan dirinya dengan perkara itu. Justru dia tetap memilih sebagai umat Tuhan yang sederhana. Jadi intinya adalah Daniel berhasil baik secara jasmani karena dia ditempatkan di istana raja jadi pejabat tinggi kerajaan Nebukadnezar. Itu jasmani. Dan dalam kerohanian Daniel berhasil mempertahankan imannya. Dan akibat iman Daniel, Nebukadnezar juga mengakui Allah yang disembah oleh Daniel. Nah, demikianlah kami sebenarnya. Kamu harus terus mengembangkan pertumbuhan spiritual kamu. Ya kan? Baik dalam pergaulan, baik dalam pertemanan, baik juga di rumah. Sebagai seorang anak, kamu harus tetap mempertahankan
spiritual, hubungan kamu, hubungan kamu dengan Tuhan. Nah seperti itu. Harus sesuai dengan perkataan dan tindakan, tapi itu kan imankan. Nah, buktikan bahwa kamu memiliki roh takut akan Tuhan. Ya, roh takut akan Tuhan. Berarti kalau kamu memiliki roh takut akan Tuhan, berarti kamu menghargai Tuhan, kamu menghormati Tuhan melalui tindakan kamu yang baik kepada keluarga, kepada siapapun juga. Terutama juga di sekolah kita. Kamu harus menjadi berkat di keluarga, di lingkungan, dan di sekolah ini. Oke? Oke ya? Oke, itu saja. Dan Bapak ingatkan minggu depan kita kembali lanjutkan pembelajaran kita lagi. Dan tugasnya, ada tadi tugasnya saya kasihkan? Ada ya? Ada tugas? Tidak ada ya? Oke. Iya, karena pembelajaran kita terakhir ini untuk materi spiritual. Oke ya, itu saja dulu. Dan pembelajaran kita hari ini, terpujilah Tuhan, kekalku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan, hari ini kami sudah belajar di hadapan Tuhan. Kami sudah mempelajari materi kami tentang pertumbuhan spiritual. Hamba yakin anak-anak kami ini Tuhan akan mengalami pembaruan iman, dan mereka akan mampu menunjukkan sikap, karakter dan perbuatan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik di rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, baik juga di sekolah, bahkan di lingkungan pergaulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.